Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 23 Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisa Jaraja Singfa Siang Sutra Teratai Episode 1813 Pengalaman Kewelas Asihan dan Kebijaksanaan secara bersamaan guna memberikan manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Kewelas Asihan dan kebajikan adalah dua jenis moral kebajikan yang mesti dimiliki oleh para Buddha dan Bodhisattva. Ini disebut sebagai pengalaman kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Pada saat yang sama, memberikan manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Dengan kebijaksanaan, ke atas mencari kebodian. Inilah memberi manfaat bagi diri sendiri. Dengan kewelas asihan, ke bawah memberi bimbingan pada para makhluk. Inilah memberi manfaat bagi orang lain. Kita harus tahu, melatih diri dan menapaki jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva tidak terlepas dari kewelas asihan dan kebijaksanaan. Hanya dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan, baru dapat memikirkan penderitaan para makhluk, yaitu dapat melihat penderitaan para makhluk yang sangat banyak. Sang Buddha mengajarkan kita untuk menapaki jalan bodhisattva. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Jalinan jodoh ini dikarenakan adanya welas asih, metta, belas kasih karuna, sukacita, mudita, dan keseimbangan batin UPK. Ini adalah jalinan jodoh di antara bodhisattva dan para makhluk. Maka dengan welas asih dan kebijaksanaan, kita terjun di tengah para makhluk. Para makhluk memiliki kesulitan, kita harus segera memberikan perhatian dan bersumbangsi. Ini adalah ajaran yang diperoleh para bodhisattva, diterapkan untuk makhluk hidup yang menderita di dunia, sehingga kewelas asihan dan kebijaksanaan merupakan kewajiban para bodhisattva, merupakan kepercayaan dan ajaran yang diberikan Sang Buddha. Kita harus memikul dan meneruskannya. Maka disebut kewelas asihan dan kebijaksanaan adalah dua jenis moral kebajikan yang mesti dimiliki oleh para Buddha dan bodhisattva. Demikianlah Sang Buddha saat menjelang parinirwana, sebelumnya terus merenung kepada siapa yang harus dia percayakan. Ini yang selalu ingin beliau pesankan. Meskipun ajaran Dharma yang dipelajari semua orang adalah demikian, pada akhirnya kepada siapa dia mempertanyakan tugas kepada siapa dia mempercayakan tugas-tugas ini, siapa yang akan mengemban tanggung jawab untuk menghadapi semua makhluk di dunia. Orang yang bertekad mempelajari ajaran Buddha harus berawal dari jalan bodhisattva ini, harus tiada henti mengajarkan, karena penderitaan para makhluk di dunia tiada henti. Penderitaan terus berlanjut dan semakin luas, karena para makhluk kebingungan menciptakan banyak karma. Populasi makhluk hidup semakin bertambah. Kebingungan yang dibawa menciptakan karma, datang membawa karma seperti kerisauan dan tabiat buruk. Terlebih lagi perubahan ekstrim di dunia, para makhluk yang menderita semakin banyak. Para bodhisattva di tengah kondisi kehidupan seperti ini, tanggung jawab ini semakin luas. Masalah yang harus diemban semakin banyak. Jadi saya sering mengatakan, kita harus merekrut lebih banyak bodhisattva. Apalagi di masa sekarang lebih dibutuhkan. Di era sekarang, setiap jam, setiap hari, kita berharap bodhisattva bisa mendorong bodhisattva untuk membentuk banyak tekad dan mendorong mereka yang bersedia belajar ajaran Buddha untuk meniru kebajikan Sang Buddha dan hati seorang bodhisattva. Buddha memberitahu kita bahwa semua orang adalah sama di hadapan Buddha secara intrinsik, mempunyai sifat kebudaan. Karena Sang Buddha mengatakan seperti ini, ia kemudian berpesan kepada kita untuk melatih 6 paramita. Para makhluk di dunia ini memiliki banyak kapasitas yang tak terhitung dan sangat sulit untuk diajar dan diubah. Bodhisattva harus membangkit tekad. Tidak peduli kapasitas yang para makhluk punya, bodhisattva harus membantu mereka. Jadi bodhisattva harus belajar 6 paramita dan mempraktekkannya dalam segala tindakan. Jadi 6 paramita dan segala praktiknya. Ini artinya bodhisattva harus belajar dan menyempurnakan kebijaksanaan mereka. Dengan kebijaksanaan ini, mereka akan penuh dengan cinta kasih. Cinta kasih dan kebijaksanaan di dunia ini adalah dua kebajikan yang perlu dimiliki Buddha dan bodhisattva. Selain memiliki sifat hakiki kebudaan, yakni sifat kebudaan dalam diri kita, kita juga harus bersumbangsi.
sifat kebajikan ini. Oleh karena itu, setiap Buddha tidak dapat menjadi Buddha tanpa peduli terhadap makhluk hidup di dunia. Maka harus peduli terhadap makhluk hidup di dunia. Jalan Bodhisattva yang diajarkannya adalah peduli terhadap orang-orang di dunia terlebih dahulu, baru kemudian peduli dirinya sendiri. Sifat hakiki kita sendiri murni dan tiada ternoda. Di antara masyarakat yang penuh gejolak dan ilusi ini, di tengah masyarakat yang begitu rumit, kita harus menjaga sifat hakiki kita yang murni, tidak terpengaruh oleh dunia penuh godaan ini. Beginilah cara kita melatih diri di dunia ini. Oleh karena itu, dunia manusia adalah tempat praktik bagi para bodhisattva. Bodhisattva harus menggunakan dharma dunia manusia untuk melatih keterampilan bodhisattva. Mempersiapkan diri untuk menjadi Buddha. Inilah tujuan para bodhisattva datang ke dunia manusia, juga merupakan misi dan tujuan mereka, karena memberi manfaat kepada orang lain adalah memberi manfaat kepada diri sendiri. Ketika kita membangkitkan tekad kita, berarti kita membangun ikrar agung. Ketika kita menerima ajaran Buddha, berarti kita harus bersumbangsi sesuai ikrar kita. Maka, harus memiliki sifat kebajikan Buddha dan Bodhisattva. Oleh karena itu, Buddha dan Bodhisattva harus memiliki dua jenis sifat, kebajikan, yakni kewelas asihan dan kebijaksanaan. Harus memiliki kebijaksanaan dan pikiran yang murni. Dengan kebijaksanaan ini dapat masuk ke tengah masyarakat tanpa tercemar. Pikiran yang murni harus dimiliki oleh semua Buddha dan Bodhisattva. Ini disebut sebagai pengamalan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Ini harus dilatih dengan masuk ke tengah masyarakat dan harus tetap tidak tercemar. Barulah bisa. Ini disebut sebagai pengamalan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Harus menggunakan kewelas asihan dan kebijaksanaan saat masuk ke tengah masyarakat. Dalam dunia fana yang bergelora, saat bodhisattva masuk ke tengah masyarakat untuk bersumbangsi, meskipun kelihatannya memberi manfaat bagi orang lain, sebenarnya juga mengasah diri sendiri, sehingga juga memberi manfaat bagi diri sendiri. Jadi secara bersamaan memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Juga bisa dikatakan bahwa kita berlatih demi diri sendiri, dan juga bisa dikatakan bahwa kita masuk ke tengah masyarakat untuk mengajar, membimbing, dan menolong para makhluk yang menderita. Demikian membutuhkan kebijaksanaan, maka harus memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan di dunia ini. Dengan kebijaksanaan, ke atas mencari kebodian. Sebagai bodhisattva, kita masih sedang belajar. Kita masih terus mencari dan menapaki jalan menuju kebudaan. Karena jalan kebudaan sangat menakjubkan. Setiap hari sebelum master menyampaikan ajaran, harus terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan baik, mencatat garis besar, agar semua orang bisa mengerti apa yang sedang saya sampaikan. Dan semua orang bisa memahaminya. Meskipun hanya disampaikan secara singkat, dengan penjelasan yang lebih mendetail, semua orang akan lebih mudah memahaminya dengan jelas. Jika belum jelas, secara perlahan bisa mengingat kembali apa yang disampaikan tadi pagi. Jika masih lupa, buka catatan dan baca kembali. Bisa membantu untuk mengingat kembali. Ketika sudah bisa mengingat dengan jelas, maka Dharma benar-benar telah dipahami. Apa yang harus dilakukan setelah memahaminya akan bermakna jika bisa diamalkan. Bagaimana kita menunjukkan praktik pelatihan diri di dunia manusia, kita harus senantiasa bersedia untuk terus bersumbangsi. Bukankah dikatakan bahwa di luar sana sangat panas, dengan suhu udara yang sangat panas, saya mau masuk ke dalam. Panas, siapa yang mau keluar? Hanya orang-orang yang bersedia untuk bersumbangsi yang mau keluar. Sedangkan yang tidak bersedia untuk bersumbangsi masih berada di dalam, tidak takut lelah. Asalkan ada tugas dan perlu keluar, maka akan segera keluar. Setiap sosok Buddha tidak takut menderita. Dari kehidupan ke kehidupan, datang dan pergi, masuk dan keluar. Beliau tidak peduli apapun situasi kondisinya. Beliau selalu memilih siapa lagi selain aku. Masih ada siapa lagi yang mampu untuk melakukannya. Inilah mengapa sulit untuk melakukan sesuatu. Silakan bertanya pada diri sendiri. Prioritas jika demikian, ini juga dinamakan sebagai bodhisattva, tidak takut menderita, sekarang berada di hadapan mereka. Ini dinamakan tidak takut menderita, orang tidak dapat melakukannya, kita yang akan melakukan dan menyelesaikannya. Ini dinamakan sebagai memberi manfaat pada diri sendiri, dengan welas asih. Dengan kewelas asihan, ke bawah memberi bimbingan pada para makhluk, pada
Para makhluk ada penderitaan, ada kebutuhan mendesak, ada kesulitan. Saat ini bagaimana kita bisa tega, turut merasa kepedihan yang dirasakan orang lain, turut merasa kesedihan atas penderitaan yang dialami orang lain. Para makhluk memiliki kepedihan dan penderitaan. Bagaimana kita bisa tega duduk di sini? Segeralah membantunya, merangkulnya, ataupun segera menyiapkan obat untuknya, mengobatinya. Bagaimana cara untuk membantunya agar dapat mengurangi rasa sakit, tidak sakit lagi, membuatnya menjadi pulih, bisa berdiri kembali, kedua kaki bisa sehat, dan bisa pergi keluar. Inilah yang kita lakukan untuk menolong orang lain. Hati tidak tega sehingga ketika orang terluka kita merasakan sakitnya. Sebersit pikiran ini tidak tega melihat para makhluk menderita sehingga kita harus memberikan manfaat kepadanya. Dengan kulas asihan, ke bawah memberi bimbingan kepada para makhluk, inilah memberi manfaat bagi orang lain. Penderitaan yang dimiliki para makhluk adalah penderitaan kita. Penderitaan kita masih belum terlepas. Bagaimana berpikir untuk memberikan manfaat pada diri sendiri. Sehingga jika semua orang berpikir bahwa penderitaan semua makhluk adalah penderitaan diri sendiri, bagaimana bisa hanya memikirkan untuk memberikan manfaat pada diri sendiri saja? Sehingga saya harus terlebih dahulu memperbaiki lingkungan dan melepaskan penderitaan para makhluk, sehingga mereka bisa tinggal di dunia manusia dengan lebih aman. Inilah ikrar agung yang dimiliki Bodhisattva saat datang ke dunia manusia. Dengan keulas asihan, ke bawah memberi bimbingan kepada para makhluk, tindakan untuk memberi manfaat bagi orang lain, harap semuanya bersungguh hati. Dengan kebijaksanaan ke atas mencari kebodian, inilah memberi manfaat bagi diri sendiri. Kita masih belum sempurna, kita harus terus-menerus ke atas mencari dharma, mendengar dharma seolah-olah kita kehausan, seperti mencari air untuk diminum, atau seperti perut sangat lapar, dan mencari makanan untuk makan sampai kenyang. Prinsipnya sama, ini adalah kebijaksanaan, mencari untuk memberi manfaat bagi diri sendiri. Bagaimana dengan kulas asihan? Yakni kita harus segera bersumbangsi. Para makhluk membutuhkan, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersumbangsi. Asalkan kita mencari cara, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bersumbangsi. Ini adalah memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Harus mempraktekkan jalan bodhisattva. Ini adalah semangat dari bab ini. Buddha telah mempercayakan dharma ini kepada muridnya. Setiap orang memiliki tanggung jawab. Semua orang berada di tempat itu. Pada masa Sang Buddha di persamuan puncak Gunung Nazar, Buddha berkata, "Demikian sudah cukup, persamuan akan berakhir, semuanya sudah boleh kembali." Dia mengucapkan selamat tinggal bagi semua orang, tetapi masih ada yang tinggal atas kemauan sendiri. Sekelompok bodhisattva bertahan di sana dan bertanya kepada Buddha lagi. Terutama beberapa bodhisattva senior, melihat beberapa bodhisattva pemula juga masih belum kembali. Di antara banyak orang, mereka keluar dan memohon dharma kepada Buddha. Jadi naskah sutra kemarin menyampaikan demikian, yakni memohon Buddha untuk memberikan ringkasan bagi para bodhisattva ini. Menurut Bodhisattva Raja Obat, di masa lampaunya pembinaan dirinya penuh penderitaan. Pencapaiannya sekarang, apakah Buddha bisa secara singkat menceritakan kepada kita? Seperti di tempat ini, bagian ini masih memohon pengajaran dari Naksatra Raja Sangkusumi Tabijina, sehingga bagian naskah sebelumnya menyampaikan, pada ketika itu Buddha memberitahukan pada Bodhisattva Naksatra Raja Sangkusumi Tabijna, pada kalpa sejumlah butiran pasir pada sungai Gangga yang tak terhingga dulu, terdapat seorang Buddha dengan gelar Tathagata Chandra Wimala Surya Prabhasasri. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan kepada Bodhisattva Naksatra Raja Sangkusumi Tabijna. Buddha mulai menjawab Bodhisattva Naksatra Raja Sangkusumi Tabijna mengatakan, pada ketika itu dapat seorang Buddha dengan gelar Tathagata Chandra Wimala Surya Prabhasasri. Pada saat itu beliau memiliki 10 gelar: Arhat, Samyak Sambuddha, Widya Kecarana Sampana, Sugata, Lokawit, Natutara, Puruh Sahdah Miya Sarata, Sata Dewa Manusia Menam, Buddha Bhagawan. Ini merupakan semua Buddha memiliki ajaran yang sama, pasti memiliki 10 gelar,
dengan sempurna baru dapat disebut sebagai Buddha, maka kebajikan dari 10 gelar ini mesti dilengkapi. Salah satu gelarnya dinamakan Bhagawan. Ada kalanya kita sebut sebagai Buddha, ada kalanya kita sebut sebagai Bhagawan. Juga bisa disebut dengan nama Sugata, juga bisa disebut sebagai Lokawe. Ini semua merupakan salah satu dari 10 gelar Buddha. Pada umumnya kita menyebut dengan nama Buddha, juga karena kebiasaan menyebut dengan nama Buddha, ataupun dengan nama Lokawin, ataupun dengan nama Anuttara. Semua ini boleh kita sebut. Namun yang paling cocok yang lebih biasa kita gunakan adalah Bhagawan, Buddha. Kita sebut dengan gelar demikian. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, Buddha itu memiliki pengikut berupa 8 miliar bodhisattva mahasatwa agung dan sekumpulan Sravaka agung yang berjumlah sebanyak butiran pasir pada 72 sungai Gangga. Panjang usia Buddha adalah 42.000 kalpa. Panjang usia bodhisattva juga sama. Pada saat itu ada seorang Buddha. Beliau telah mencapai kebuddhaan, Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasari. Pada saat itu, beliau memiliki gelar kebajikan yang sedemikian banyaknya. Pada saat itu, Buddha masih berdiam di dunia, memiliki pengikut 8 miliar bodhisattva mahasatwa agung yang merupakan bodhisattva agung, juga memiliki pengikut sekumpulan Sravaka agung yang berjumlah sebanyak butiran pasir pada 72 sungai Gangga. Sangat banyak. Lalu bagaimana dengan panjang usia Buddha? Panjang usia Buddha adalah 42.000 kalpa. Panjang usia bodhisattva juga sama. Panjang usia Buddha 40.000 lebih kalpa. Panjang usia bodhisatwanya juga sama panjangnya. Buddha itu memiliki pengikut berupa 8 miliar bodhisattva mahasatwa agung dan sekumpulan Sravaka agung yang berjumlah sebanyak butiran pasir pada 72 sungai Gangga. Para murid dari kendaraan besar dan para murid dari 2 kendaraan, jumlah sebanyak butiran pasir di sungai Gangga, menunjukkan betapa banyaknya pengikut. Buddha itu memiliki pengikut berupa 8 miliar bodhisattva mahasatwa agung dan sekumpulan Sravaka agung yang berjumlah sebanyak butiran pasir pada 72 sungai Gangga. Selain para bodhisattva, juga ada para Sravaka agung. Kita tahu bahwa para Sravaka agung, di antara murid-murid Buddha, ada yang menjalani praktik ajaran kendaraan besar dan ada pula yang menjalani ajaran kendaraan kecil. Sebagai Sravaka, jumlah mereka sangat banyak, baik murid Mahayana maupun Sravaka dari Hinayana. Jumlahnya tidak terhitung, begitu banyak seperti jumlah butiran pasir di sungai Gangga. Ini menunjukkan bahwa Buddha tersebut, Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasari, memiliki jumlah murid yang luar biasa banyak. Jumlah pengikut bodhisatwanya saja mencapai 8 miliar, sangat luar biasa banyaknya. Ditambah lagi para Sravaka, jumlahnya sebanyak 72 kali lipat jumlah pasir di sungai Gangga, jumlah yang tak terbayangkan. Selain itu, usia Buddha tersebut adalah 42.000 kalpa. Satu kalpa saja merupakan rentang waktu yang tak bisa dihitung, apalagi 42.000 kalpa, suatu angka yang tidak dapat dipahami manusia biasa. Begitu pula usia para bodhisattva di masa itu juga sangat panjang. Usia Buddha dan para bodhisattva selama masa keberadaan mereka di dunia begitu lama, tidak dapat dibayangkan oleh manusia biasa. Berapa miliar atau triliun tahun itu, kita tidak mampu menghitungnya. Inilah yang disebut sebagai umur panjang tak terhingga. Dari seorang Buddha, kehadiran beliau di dunia bukan hanya berlangsung satu kalpa, melainkan selama masa kehidupan yang begitu panjang, dan para bodhisattva pun demikian. Panjang usia Buddha adalah 42.000 kalpa, panjang usia bodhisattva juga sama. Ini menunjukkan usia yang sangat panjang. Panjangnya usia di dunia, panjangnya usia bodhisattva adalah setara dengan Buddha. Pada tanah itu, tidak terdapat wanita, makhluk penghuni neraka, setan kelaparan, binatang, asura, dan lainnya. Juga tiada segala kesulitan. Buminya datar bagaikan telapak tangan, terbentuk dari lapis lazuli dan dihiasi dengan pohon mustika. Tempat tersebut benar-benar sangat agung. Tidak terdapat wanita. Tempat tersebut benar-benar sangat agung, tidak terdapat wanita, juga tidak ada makhluk penghuni neraka, setan kelaparan, binatang, asura, seperti dunia saha kita yang memilikinya. Alam manusia ini terdapat laki-laki dan wanita, dan memangnya mengapa? Apakah ajaran Buddha begitu memandang rendah wanita? Sebenarnya bukan memandang rendah. Di masa lampau sangat banyak sejarah kuno yang menganggap bahwa wanita mampu menyebabkan runtuhnya kota dan negara. Begitu banyak dinasti kerajaan yang dikarenakan hubungan antara pria dan wanita.
Seluruh negara runtuh karena kecantikan wanita, lebih mencintai wanita daripada tahta kerajaan. Di zaman dulu sangat banyak kisah demikian. Tidak mempedulikan urusan negara, hanya terpesona terobsesi dengan wanita. Jadi menyebabkan seluruh negara, kekuatan negara seluruhnya menjadi lemah. Seluruh negaranya menjadi tercerai-berai. Semuanya karena wanita. Sehingga wanita sangat banyak permasalahan yang muncul dikarenakan hubungan antara pria dan wanita. Di dunia ini pemerkosaan, pembunuhan, dan pergaulan bebas. Di dalam masyarakat ini adalah dikarenakan adanya pria dan wanita. Pria dan wanita tercampur menjadi satu, sehingga menyebabkan sangat banyak penderitaan di dunia. Jadi di dunia tersebut tidak terdapat wanita. Semuanya murni dalam satu jenis kelamin, berwujud pria sejati. Semua orang batinnya murni. Tidak memiliki nafsu keinginan, tidak memiliki kerisauan. Batinnya murni, semua tindakan mereka adalah tindakan yang dilakukan oleh pria sejati. Semua orang memiliki tubuh dan batin yang sehat. Jadi panjang usia mereka sangatlah panjang, karena dalam hati tiada nafsu keinginan, tiada keserakahan, tiada kebencian, tiada kebodohan. Dengan sendirinya, kehidupan dengan sendirinya akan sehat. Tiada keserakahan, dengan sendirinya tidak akan menciptakan karma. Tiada keserakahan, maka tiada kebencian dan tiada kebodohan. Tidak ada keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Tubuh dan pikiran bersih, maka kehidupan menjadi sehat dan panjang. Jadi dunia ini hanya ada wujud pria agung, semuanya sangat murni. Juga tidak ada neraka, karena batin mereka tiada melekat dan mendambakan. Tidak menciptakan karma, mana ada neraka, mana ada setan kelaparan. Tiada keserakahan, mana ada setan kelaparan. Tiada melakukan kesalahan, mana ada binatang. Semua orang hatinya tenang dan damai, mana ada asura. Tidak ada lagi, tidak ada wanita, tidak ada neraka, tidak ada setan kelaparan, tidak ada binatang, tidak ada asura. Inilah kemurnian dari tanah itu. Jadi semua orang sehat, masyarakat sehat. Kehidupan sehari-hari semua orang adalah tentram, sukacita, dan bahagia. Pada tanah itu tidak terdapat wanita, makhluk penghuni neraka, setan kelaparan, binatang, asura, dan lainnya. Ini menunjukkan kalau tanahnya agung dan murni. Karena tidak terdapat wanita, maka tiada pemikiran akan nafsu seksual dan tiada 4 alam kelahiran jahat. Tiada wanita, makhluk dari 3 alam rendah, asura, dan lainnya, serta segala kesulitan. Ini menunjukkan tiada wujud jahat sama sekali. Ini menunjukkan kalau tanahnya agung dan murni. Tempat ini adalah melambangkan bahwa tanahnya itu sangat bersih. Juga karena tidak terdapat wanita, maka tiada pemikiran akan nafsu seksual. Tiada 4 alam kelahiran jahat. Jadi tiada wanita, makhluk dari 3 alam rendah, asura, dan lainnya, serta segala kesulitan. Maka ini menunjukkan tiada wujud jahat sama sekali. Semua kejahatan ini tidak ada sama sekali. Juga tidak ada segala kesulitan. Buminya datar bagaikan telapak tangan, bebas dari 8 kesulitan, karena lahan batin adalah datar, maka lahan bumi juga datar. Juga tiada segala kesulitan, buminya datar bagaikan telapak tangan. Tidak ada wanita, tiada segala kejahatan. Dengan sendirinya, bumi tanah sangat datar, tanpa benjolan dan cekungan seperti ini. Tidak ada tinggi atau rendah, terlihat hamparan tanah datar yang hijau. Wah, sangat indah, bebas dari 8 kesulitan. Yaitu tidak ada 8 kesulitan, karena lahan batin adalah datar. Lahan batin kita juga sudah datar, maka tanah kita di dunia juga menjadi datar. Jika lahan batin tidak datar tapi bergelombang, maka tidak akan bisa tenang. 8 kesulitan adalah 8 tempat yang menjadi rintangan untuk bertemu dan mendengarkan ajaran Buddha. Terakhir di alam neraka, terakhir di alam setan kelaparan, terakhir di alam binatang, terakhir di benua Utah Rakuro, terakhir di alam asam jingka dewa, terakhir dengan kondisi cacat, buta, tuli, atau bisu, terakhir dengan kecerdasan duniawi dan kemampuan intelektual, terakhir sebelum Buddha datang atau sesudah Buddha parinirwana. 8 kesulitan adalah 8 tempat yang menjadi rintangan untuk bertemu dan mendengarkan ajaran Buddha. Tempat-tempat yang termasuk dalam 8 kesulitan ini adalah tempat-tempat yang dipenuhi penderitaan, seperti terakhir di alam neraka, terakhir di alam setan kelaparan, terakhir di alam binatang.
Di alam ini, makhluk hidup menderita dan menanggung karma buruk mereka. Mereka tidak punya waktu atau kesempatan untuk mendengarkan dharma lagi. Terakhir di benua utara Kuru, terakhir di alam asam jika dewa. Di alam ini, makhluk hidup tenggelam dalam kenikmatan dan kesenangan, sehingga mereka pun terpisah sangat jauh dari Buddha Dharma, karena sepanjang hari yang mereka lakukan hanyalah mencari kesenangan. Ketika tenggelam dalam kenikmatan sehingga sulit untuk mendengarkan Dharma, di alam manusia sulit untuk belajar Dharma bagi orang kaya dan terhormat, apalagi mereka yang menikmati kesenangan di surga. Sungguh tidak mudah bagi mereka untuk belajar Dharma. Maka dari itu, makhluk di benua utara Kuru dan di alam asam jika dewa tidak dapat mendengarkan Dharma. Tidak hanya makhluk di alam neraka, alam sedang kelaparan dan alam binatang, bahkan di surga sekalipun sangat sulit untuk mendengar ajaran Buddha. Terakhir di tengah kondisi cacat, buta, tuli atau bisu, orang yang tuli dan memiliki gangguan pendengaran, mereka sama sekali tidak dapat mendengar suara Buddha. Suaranya tidak dapat mencapai akar indera pendengaran mereka, akibatnya hatinya pun tidak mampu memahami Dharma. Maka dari itu, orang buta dan tuli, atau orang bisu yang tidak dapat berbicara, mereka mungkin dapat mendengar namun tidak dapat mengekspresikannya, dan mereka yang tidak dapat mendengar juga tidak dapat menyampaikannya. Ada pertanyaan namun tidak bisa bertanya, ataupun terakhir dengan kecerdasan duniawi dan kemampuan intelektual. Ketika orang-orang seperti ini melihat kata-kata Dharma, mereka pikir mereka telah memahami semuanya. Mengapa mereka masih duduk di sana dan mendengarkan? Saya memahami semua kata-kata yang Anda ucapkan. Dalam hal kata-kata, mereka tidak ingin memahami apa itu Dharma. Mereka hanya memahami kata-katanya. Mereka memiliki kecerdasan duniawi dan kemampuan intelektual, tetapi mereka tidak mengetahui maknanya sama sekali. Oleh karena itu, orang-orang yang terakhir dengan kecerdasan duniawi dan kemampuan intelektual tidak dapat menerima Dharma ke dalam hati mereka, dan juga terakhir sebelum Buddha datang dan sesudah Buddha parinirwana. Terakhir sebelum Buddha datang dan sesudah Buddha parinirwana. Sama seperti kita sekarang Sang Buddha sudah tiada. Sekarang adalah akhir Dharma. Kita berada di akhir Dharma. Meskipun begitu, kita masih dapat mendengar suara Dharma yang dibabarkan lebih dari 2000 tahun setelah beliau pergi. Sekarang citra Dharma sudah berlalu. Masih ada orang yang mengambil teks yang tertinggal dan mengatakan bahwa mereka masih dapat mendengar Dharma di akhir Dharma. Mereka juga sangat beruntung. Jadi terakhir sebelum Buddha datang atau sesudah Buddha parinirwana. Setelah Sang Buddha ini, kita sekarang berada di akhir Dharma. Akhir Dharma di akhir, kita seharusnya merasa sangat beruntung. Oleh karena itu, kita harus segera membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Mumpung sekarang Buddha Dharma masih berada di penghujung, kita terima Buddha Dharma. Kita bangkitkan tekad dan bangun ikrar. Kelak biarpun Buddha Dharma sudah lewat, di dalam batin kita masih ada kesan. Kita tetap dapat memahami sepenuhnya prinsip kebenaran. Di kehidupan-kehidupan mendatang, batinnya tetap batin yang memahami sepenuhnya prinsip kebenaran. Menjadi seorang yang bijaksana, tidak hanya pintar membaca naskah sutra untuk mengerti. Bukan biarpun kelak tidak ada naskah sutra, batin dalam diri saya akan ada kebijaksanaan seperti ini. Melihat sesuatu, mengerti prinsip kebenaran, melihat lebih jauh. Saat ini, kita harus belajar agar di kehidupan mendatang, kita bisa mengingat apa yang ada di pikiran kita. Mengharumi secara berkesinambungan ini disebut menghirup keharuman Dharma. Kita menghirup Dharma ke dalam batin kita, ke dalam ladang kesadaran ke-8. Kehidupan akan datang kita jika tidak ketemu Buddha Dharma seperti ini untuk didengar. Di dalam batin kita, kita masih bisa memahami prinsip-prinsipnya. Kita bisa memahami hal-hal itu sendiri dan juga masih bisa mengajari orang lain. Inilah yang harus kita sangat bersungguh hati saat ini. Di tempat itu, setelah kita meninggalkan 8 alam kesulitan, yaitu terakhir di alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang dan benua utara Kuru, serta alam surga tanpa pemikiran, kita juga akan meninggalkan terakhir dengan kondisi cacat, buta, tuli atau bisu. Kita juga akan meninggalkan lagi terakhir dengan kecerdasan duniawi dan kemampuan intelektual. Kita masih harus menunggu, bukan terakhir sebelum Buddha datang atau sesudah Buddha parinirwana. Kita masih berada di era Sang Buddha.
Kita harus membangkitkan ikrar di era Sang Buddha atau di tempat Dharma Buddha berada, berharap kita dapat menemukan Dharma dari kehidupan ke kehidupan. Dan dalam setiap pikiran, jika kita tidak dapat menemukan Dharma dari kehidupan ke kehidupan, setidaknya kita dapat memikirkan Dharma Buddha dari kehidupan ke kehidupan. Maka dari itu, Buddha ini, tempat itu adalah terbentuk dari lapis lazuli dan dihiasi dengan pohon mustika, karena batin terang dan suci. Makanya tanah juga terang dan suci, praktik dan ikrar dari kemudian adalah pohon yang membatasi jalan. Inilah yang akan selalu kita pikirkan di masa mendatang, tempat yang akan kita tuju yaitu Dharma benar Sang Buddha, yaitu dunia tanpa kejahatan. Ini juga adalah yang kita dambakan. Akan tetapi seperti apakah dunia ini, kita tidak terlalu peduli. Yang paling kita pedulikan adalah Dharma Buddha di dunia. Kita dapat mendengar Dharma Buddha dan masuk ke dalam hati kita. Inilah yang kita temui di masa mendatang. Di kehidupan selanjutnya, inilah hati kita, niat pikiran dari kehidupan ke kehidupan. Kita harus hidup dengan Dharma Buddha di dunia. Ini adalah ikrar yang perlu kita bangkitkan bersama. Oleh karena itu, pikiran kita semua harus selalu berada dalam Dharma Buddha, tidak meninggalkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan ada Dharma untuk mengubah, selalu bersungguh hati.